Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengaji pada Quran pada buku Tilawati jilid 4 halaman 6. Lanjutan materi sebelumnya, dan kita telah sampai pada materi tajwid tambahan dalam hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mari kita pelajari dan baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على آثارهم لا أعبد إلا أمانيا لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا لا إله إلا هو رب العرش العظيم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها فهم على آثارهم يهرعون. Kita akan baca kembali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. على آثارهم لا أعبد إلا أمانيا لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا لا إله إلا هو رب العرش العظيم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها فهم على آثارهم يهرعون. Berikutnya kita akan identifikasi hukum bacaan yang terdapat pada buku jilid 4 halaman 6 ini.
Pertama, pada tulisan yang berwarna ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas, bahwa di sini adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu sendiri adalah mad tabi'i yang bertemu dengan alif di lain kalimat. Nah, contohnya adalah ini mad tabi'inya ma bertemu dengan alif. Ya. Lalu kemudian bertemu dengan alif di lain kalimat. Dalam arti lain kalimat ini bukan termasuk dari satu kesatuan, baik dari bentuk lafadz kalimatnya, begitu juga dalam maknanya. Ma itu adalah kalimat sendiri, kemudian maknanya pun juga beda dengan amuruhu. Jadi sudah tidak menjadi satu kesatuan baik dari lafadz maupun makna. Dan tandanya gampangnya dalam redaksi Indonesia, Al-Quran tersebut mad tabi'inya bertemu dengan alif, ya, karena nanti ada perbedaan, ada alif dan hamzah. Kalau dalam Rasam Utsmani di situ sepertinya semua hamzah atau semua alif, begitu. Jadi untuk pemula membedakan antara mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu agak susah sedikit ya. Baik. Yang pertama ini adalah mad jaiz munfasil. Ini mad jaiz munfasil, hanya tetap mad tabi'i, ya, karena fathahnya berdiri, alif kecil di atas berdiri. Ya. Ru-nya ini ro tafkhim, ya, karena ro berharokat dhammah. Amuru, ru, ya, hu amuruhu. Ini sementara kita namakan mad tabi'i dulu ya, karena nanti ada hukumnya tersendiri. Oke, ini mad tabi'i. Ini sudah hukum bacaannya. Wa ma umiru, wa ma mad jaiz munfasil karena apa? Mad tabi'i, yaitu berupa fathah bertemu dengan alif, lalu bertemu dengan alif di lain kalimat. Ya. Umiru, runya ini ro tafkhim, ro berharokat dhammah, lalu mad tabi'i karena waw dhammah bertemu dengan waw sukun. Bima atakum, ma ini mad jaiz munfasil, hanya mad tabi'i, tanya mad tabi'i. Ala atharihim, mad jaiz munfasil, hanya mad tabi'i, tanya mad tabi'i. Rinya ini adalah ra tarkik. Kemudian la a'budu illa amaniyah, la sama mad jaiz munfasil, mad tabi'inya bertemu dengan alif, ya, ini alifnya. Illa, begitu juga ini mad jaiz munfasil, ma-nya ini adalah mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Dan tetap ya, di pelajaran sebelumnya kita sudah menemukan ya namanya tasydid, ya, namanya tasydid, maka harus ditekan. Illa amaniyah, ya. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. La ya'la, lanya mad tabi'i, satu alif dua harokat panjangnya karena fathah bertemu dengan alif. Ya'lamuna, munah ini adalah dhammah bertemu dengan waw sukun, maka mad tabi'i juga. Al-ki sekedar pengenalan saja, tidak ada dalam pembahasan materi sebelumnya. Al-ki ini adalah al-qamar, ya, alif lam sukun bertemu dengan kaf. Gampangnya adalah alif lam sukun, alif lam sukunnya berharokat sukun, ya, sukun, ya. Kita tanya ini adalah mad tabi'i, fathah berdiri, illa fathah bertemu dengan alif, lalu bertemu dengan alif lagi, namanya mad jaiz munfasil. Amma mad tabi'i, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Mad jaiz munfasil, ilah, mad tabi'i fathah berdiri, illa huwa,
illanya juga mad tabi'i. Kemudian ra-nya ini adalah ra tafkhim. Al-ah ini al-qamariyah. Ra-nya ra tafkhim karena ra sukun didahului harokat fathah. Shil'ah ini adalah mad al-qamariyah, alif lam sukun bertemu dengan ain. Dhimih mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan. Wa ma mad jaiz munfasil, mad tabi'inya lalu bertemu dengan hamzah. Umiru, runya ini ra tafkhim dhammah berakat dhammah, runya ini juga mad jaiz munfasil. Kenapa? Ini kan sudah mad tabi'i. Mad tabi'i lalu bertemu dengan alif. Ini yang dimaksud ya. Sedangkan alif yang di sini adalah alif waw jamaah. Di dalam ilmu nahwu dan shorof itu namanya waw jamaah. Waw yang menunjukkan subjek banyak pada suatu kata kerja. Illa illa ini mad tabi'i, liya'budu sama ya, ini juga mad jaiz munfasil, mad tabi'inya bertemu dengan alif di lain kalimat. Paling bawah, fahum ala atharihim yuhra'una. Fahum ala, nanti hukum mim ini ada sendiri. Ala mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu dengan alif, a-nya juga mad tabi'i, ta-nya mad tabi'i, ri-nya ra tarkik karena ra berharokat kasrah. Mim sukun nanti ada hukum sendiri. Yuhra, ra-nya ini adalah ra tafkhim karena berharokat fathah. Unah ini adalah mad tabi'i. Baik, kita akan baca bersama kembali. Perhatikan materi-materi yang telah kita pelajari di awal, yaitu adalah mad tabi'i, mad lain, kemudian juga hukum ra, dan juga yang kita pelajari saat ini yaitu adalah hukum mad jaiz munfasil. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atakum ala atharihim la a'budu illa amaniyah la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wa ma umiru illa liya'budu ilahan fahum ala atharihim yuhra'una. Berikut akan saya jelaskan secara rinci bagaimana hukum bacaan mad jaiz munfasil. Baik, untuk penjelasan mad jaiz munfasil itu sendiri, arti mad itu, ya maaf tulisannya mungkin tidak terlalu bagus. Arti mad itu sendiri adalah tambah atau panjang.
mad. Ini artinya tambah atau panjang. Jaiz itu jaizun adalah kebolehan. Dalam arti kebolehan tersebut mad jaiz munfasil bisa dibaca dengan 3 cara hukum bacaan. Pertama, bisa dibaca 1 alif sama dengan 2 harokat. Kemudian yang kedua, 2 alif sama dengan 3 harokat. Dan yang ketiga, 3 alif sama dengan 6 harokat. Maka ketika membaca mad jaiz munfasil itu bisa ma'amuruhu seperti yang matobi'i, 1 alif 2 harokat. Yang agak panjang sedikit 2 alif 4 harokat, ma'amuruhu. Sedangkan yang 3 alif 6 harokat, ma'amuruhu. Jadi saya ulangi, jadi seperti 2 ketukan ya, ma'amuruhu sama dengan matobi. Kemudian yang kedua 2 alif pada harokat, ma'amuruhu. Kemudian yang ketiga 3 alif 6 harokat, ma'amuruhu. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud jaiz. Jadi cara membacanya boleh ketiga-tiganya, salah satu daripada 3 tersebut boleh dibaca panjang, boleh dibaca sedang juga boleh, dibaca seperti matobi'i juga boleh. Nah, itu yang dimaksud jaiz. Kemudian yang dimaksud munfasil, ya, munfasil itu adalah terpisah. Maksudnya, saya cari yang gampang saja di sini, wama ala fahum ala ya, ala. Ala ini mempunyai makna sendiri. Asarihim ini juga bisa, asarihim ini juga maknanya sendiri. Tadi sebelumnya kita bahas bahwa mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i. Nah, ini kan mad tabi'i yang bertemu dengan alif di lain kalimat. Nah, ini yang dimaksud munfasil, di lain kalimat. Karena ketika ala dengan asarihim ini dipisah, sama-sama mempunyai makna tersendiri. Ala itu atas atau akan, asarihim itu bekas maknanya. Asarihim bekas mereka. Fahum secara makna redaksi aja ya, bukan makna secara murad. Nah, jadi itu yang dimaksud mad jaiz munfasil. Beda dengan mad wajib muttasil. Ya, perbandingannya ada mad wajib muttasil. Ja'a. Ja'a ini artinya datang. Nah, sedangkan mad itu panjang tadi ya, wajib itu harus. Kalau mad wajib muttasil itu panjangnya harus 3 alif 6 harokat, yang paling panjang. Ja'a. Muttasil artinya bersambung antara ja'a, ja dan antara mad tabi'inya dengan hamzah ini adalah jadi satu kesatuan, yang ketika umpama dipisah antara ja dan yang asalnya adalah maknanya datang, maka itu sudah berantakan maknanya. Ja-nya maknanya apa, a-nya juga maknanya apa. Nah, itu yang dimaksud muttasil, berbeda dengan munfasil. Baik, demikian praktik contoh daripada buku Tilawati jilid 4 halaman 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Perlu diingat, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.